Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-majlisu tasi'u asyar fil hadits tasi'i asyar, majlis yang ke-19 di dalam hadits yang ke-19. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ghafiriz dzambi, yang mana sifatnya Allah itu mengampuni dosa. Wa in takatsarat adzunubu, walaupun dosa-dosa itu semakin banyak. Qabilit taubati, yang mana Allah itu menerima taubat liman yatubu untuk orang yang dia bertaubat. Syadidil iqab, yang mana siksaannya Allah itu keras. Inda qaswatil qulub, pada seseorang yang memiliki hati yang kaku. Nas'alullah salamul afiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu yang Maha Esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu untuk Allah. Jabiral kasiri wa muyassaral asiri, yang mana Allah itu menutupi segala yang tidak sempurna, yang pecah, yang tidak sempurna, ditutupi oleh Allah. Wa muyassaril asir, wa muyassaral asir, dan yang memudahkan segala yang dianggap sulit. Wa mufarrijal kurubi, dan Allah itu pelapang segala bentuk kesusahan, kesumpekan. Amin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan, sesungguhnya Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Alladzi atla'ahu Allah Ta'ala, yang mana Allah menampakkan itu Nabi Muhammad ala asraril ghuyub, atas segala rahasia yang tidak nampak di dalam kasat mata. Wa mulkihi zimamid dunya wal akhirah. Allahu akbar, yang namanya Nabi itu diberikan kekuasaan untuk memegang zimam, kendali dunia wal akhirah, kendali dunia dan akhirat. Allah yang memberikan langsung. Ya. Dikatakan ada Imam Abi Hasan Asy-Syadzili itu pernah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Abi Hasan Asy-Syadzili itu, Abi Hasan Asy-Syadzili, beliau itu tanya sama Nabi, ya Rasul, kita dengarkan bahwasannya kalau ada seseorang itu bersolawat kepadamu sekali, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Gitu. Pertanyaannya, katanya beliau Abi Hasan Asy-Syadzili, itu orang yang solawat kepadamu ya Rasul dalam keadaan hadirnya hati atau dalam keadaan lupanya hati? Maka jawaban Nabi SAW, kalau ada orang yang bersolawat itu dalam keadaan dia tadi itu lupa, tidak hadir, pokok moco solawat gitu, mungkin kepikiran yang lain, tapi dia masih mengucapkan solawat, itu yang dimaksud hadis tadi itu. Yang mendapatkan 10. Kalau dihubungkan kepada kitab Nashaiah Diniyah, 1 aja Allah solawat, selesai urusan dunia akhirat. Sedangkan kalau dia mengingatku, katanya Nabi, dalam keadaan hadir, maka tidak ada yang mengetahui pahala yang akan diterima kecuali Allah. Yang megang Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fawa a'dhamu makhlukin wa asyrafu mahbubin sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang paling agungnya makhluk Allah, paling mulianya yang dicintai oleh Allah. Wa ala alihi
wa ashabihi, dan atas keluarganya dan atas para sahabatnya, minasyuruqi ilal ghurub, mulai dari sisi timur sampai sisi barat. Ya, mulai sisi timur sampai barat. Nah, ulama mengatakan bahwasannya kedudukan sahabat ini tidak bisa dikalahkan oleh wali kutub sekalipun, yaitu sahabat yang paling kecil. Sahabat yang paling kecil itu tidak bisa dikalahkan kedudukannya oleh wali kutub. Kenapa? Karena satu rahasianya, ini sahabat langsung bertemu dengan Nabi dalam keadaan ketika hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kemudian masuk di sini di hadis, langsung kita loncati karena hadisnya akan kita baca nanti. Langsung sampai di sini, sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. I'lamu, ketahuilah ikhwani, wahai saudara-saudaraku, waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih, semoga Allah memberikan bantuan kepadaku dan kepada kamu sekalian li ta'atih, untuk supaya engkau taat kepada Allah. Anna hadzal haditha haditsun azimul mauqi, sesungguhnya hadis ini merupakan hadis yang agung di dalam penempatannya. Wa aslu kabirin fi riayati huquqillahi ta'ala, dan pondasi yang paling besar untuk mendapatkan riayah, perhatian, pandangan, yaitu untuk hak-haknya Allah Ta'ala, wa tafwidhi li amri, dan untuk supaya pasrah kepada urusannya Allah atau ketentuannya Allah. Qauluhu, yakni perkataan yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kuntu, ya kuntu ini siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku berada di belakang Nabi. Maksudnya berada di belakang Nabi itu apa? Ai ala dabatin, yaitu aku berada di belakangnya Nabi ketika itu tengah naik kendaraan. Jadi Nabi itu naik onta, di belakangnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau bahasa Jawanya digonceng. Allah ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kama fi riwayatin. Fafihi, nah dari sini kita akan tahu jawazul irdafi ala dabah. Irdafi itu artinya arkabahu khalfahu, gonceng. Dari sini kita tahu bolehnya menggonceng seseorang ala dabati, di atas kendaraan, boleh untuk gonceng. Asalkan in atau qothu, kalau binatang itu atau kendaraan itu mampu. Jadi kalau goncengan 3 tidak masuk di sini nih, karena tidak mampu, apalagi atar. Tidak cukup joki. Paham ini ya? Waduh Ramdan. Masya Allah, kemakmuran insya Allah ya. Qauluhu yauman ay fi yaumin. Faqala li, maka ketika itu Nabi menyatakan kepadaku, ya gulamu. Gulam ini kan bisa artinya juga budak. Cuma artinya di sini huwa as-sabiyyu. Arti gulam itu anak kecil yang bagaimana? Min hini yuftamu ila tis'i sinin. Mulai dia itu dijauhkan, mulai dia sudah tidak disapi ya. Mulai dia disapi. Jadi kalau menurut aturan kan paling maksimal umur untuk nyusui anak berapa? 2. Sampai dia berumur 9 tahun. Jadi antara umur 2 tahun sampai umur 9 tahun, ya ini kejadian yang terjadi Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wa kana sinnuhu, dan ada umurnya itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika itu, idzaka, ketika itu
Berapa? Tis'asinin, umur 9 tahun sudah berbarengan sama Nabi. Dan lihat khitabnya Nabi ngajari bagaimana. Anak umur 9 tahun ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ai yanfa'ukallahu bihinna, yang Allah memberikan kemanfaatan kepadamu apabila engkau melaksanakan kalimat yang akan aku sampaikan ini, katanya Nabi. Kama fi riwayatin ukhra, ai tata'allamahunna wa tu'allimuhunna. Jadi kemanfaatan, berarti kan ini kemanfaatan yang akan diberikan oleh Allah, kemanfaatan yang akan diberikan oleh Allah ketika mendapatkan satu faedah ilmu itu akan datang apabila dua. Engkau mendalaminya, setelah itu engkau mengajarkannya. Ya. Apa di kitab apa itu Ghabsan Nurul Mubin? Apa? Imam Ghazali yang mengatakan, man alima wa amila wa allama yut'a aziman fi malakutis sama. Ada riwayat yang menyatakan itu Sayyidina Isa alaihissalam. Tapi di situ tertulis Imam Ghazali. Siapa orang yang ngerti, paham, wa allama, wa amila, dan dia ngamalkan, ngerti, tahu masalah. Oh, sholat itu kalau menggunakan sorban lebih tinggi, sholat itu kalau menggunakan siwak lebih tinggi, dia laksanakan, dia tahu, dia melaksanakan. Kemudian apa? Wa allama, dia ngajarkan, maka yud'a aziman fi malakutis sama, orang itu dipanggil agung, mulia, orang besar di dalam pandangan kerajaan langit. Paham ya? Wahia wa ingkanat qalilatan, walaupun ada itu kalimat itu sedikit, fa ma'aniha katsiratun jalilatun, tetapi makna-makna kalimat itu amat sangat banyak, amat sangat besar. Langsung, ini anak umur 9 tahun. Anak umur 9 tahun. Nabi mengatakan apa? Nabi bersabda apa? Ihfadillah, ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya gimana jagalah Allah? Ai ihfad Allah bihifdhi faraidihi wa hududihi wa mulazamati taqwahu wa ijtinabi nawahihi wa ma la yardahu. Ada 5. Menjaga Allah itu yang pertama dengan melaksanakan fardu-fardunya. Melaksanakan fardunya. Salat dijaga, jangan tinggalkan. Pokoknya masih berakal wajib salat. Oh, tidak bisa kena air, tayamum. Tidak ada air, tanpa tayamum, tanpa wudhu. Pakaian kotor, cari yang bersih. Tidak bisa, gunakan yang kotor, yang najis sekalipun. Pokoknya, sholat itu tidak boleh satu waktu berlalu kecuali 1, pelaksanaan sholat, 2, niat. Kalau niat contohnya apa? Jamak takhir. Dia menjamak takhir duhur, makanya di duhur dia harus niat untuk mengakhirkan sholat duhur sampai asar. Kalau dia tidak niat, sengaja dosa, tidak sengaja tidak dosa, tapi nanti duhurnya sudah keluar waktunya, wajib qadha. Nah, ada ceritanya, engkau awis gampang, biasanya bepergian, engkau elek tutuk, kalau sudah sampai baru ana sholat, lek sampai. Kan gitu, lek nutuk. Dan sering ya, sering. Kalau dengarkan adzan, setelah jawab adzan atau tengah jawab adzan, ingat dalam hati bahwasanya aku akan melaksanakan sholat dari adzan ini. Misalnya duhur, aku akan niat sholat duhur. Karena kalau tidak niat, ada waktu dia melaksanakan sholat, kemudian, nasallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat misalnya, maksiat.
terhitung ninggalkan sholat. Kalau sudah ninggalkan sholat gimana? Ya sudah, itu tanggungannya dia. Keluarganya, ahli warisnya, tidak wajib mengqadai. Karena ini badaninya mahdhah, murni badan. Tapi ada riwayat yang mengatakan untuk mengqadai. Tapi ya tetap ninggalkan sholat. Tetap masih ninggalkan sholat. Label ninggalkan sholat itu tidak hilang. Tidak hilang ya. Nah, ini. Kalau orang-orang soleh dahulu, mereka itu kalau kelihatan temennya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, mereka datang ke rumahnya. Kalau sampai 3 hari, kalau sampai 5 hari tidak kelihatan sholat berjamaah, sholat di rumah 5 hari, itu selesai sholat mereka datang ke rumahnya orang tadi itu takziah. Jadi ngucapkan bela sungkawa. Aku ikut prihatin atas musibah yang kau timpa. Ini bukan sembahyang loh ya, bukan sembahyang. Sembahyang cuma ada jamaah. Sembahyang cuma ada jamaah. Allahu Akbar. Kemudian bihifdzi faraidihi wa hududihi, batasan-batasannya jangan dilanggar. Hati-hati, yang sempurna. Ya. Wa mula, yang kedua ini. Wa mulazamati taqwahu. Terus takwa sama Allah. Terus takut sama Allah. Takut. Tidak aku kumpulkan 2 perasaan takut atau 2 perasaan aman. Orang yang di dunia sering takut sama Allah, maka di akhirat akan aman. Orang yang di dunia sering merasa aman sama Allah, tidak ada masalah, nanti kita qadai, Allah itu Rahman dan Rahim. Sering merasa aman seperti itu, maka akan dibuat takut ketika kehidupan akhiratnya. Na'udzubillah. Itu. Wajtinabi nawahihi, menjauhi segala bentuk larangan Allah, wa ma la yardahu, dan apa-apa yang Allah tidak meridhoi. Sudah selesai. Allah meridhoi enggak, ya sudah tinggalkan. Enggak berpanjang-panjang. Kenapa? Enggak boleh, tapi syariat mana? Ini ada model kerja seperti ini, model kerja seperti ini. Ini remang-remang model kerja ini. Wis tak apa-apa. Enggak. Ini dilarang sama Allah. Selesai. Yang di mana itu di Jawa iya ya. Yang ada orang jualan kain. Ada orang jualan kain. Suatu saat pemilik toko itu keluar sebentar, akhirnya ada pembeli datang, dijaga sama pegawainya. Harganya itu taruh misalnya 500.000. Dia ngatakan gini, berapa harga kain itu katanya. Dia ingin dapat keuntungan besar, mengatakan apa? 1 juta. 1 juta harganya. 2 kali lipat Pak Edai. Pak Edai 2 kali lipat. Oh iya saya. Ya kan? Dibeli, dibawa kain itu. Keluar dari tokonya, ketemu sama pemilik toko tadi itu. Dilihat, loh, ente barusan dari toko ini ya katanya. Iya. Oh, apa itu kain? Iya. Berapa yang didapat harganya? 1 juta. Bentar. Ente sekarang ikut ana, itu toko ana itu. Ana kembalikan uang itu 500. Loh, enggak apa-apa. Lah ndak, anak jual 500 ini, bukan 1 juta. Oh, lek saiki di warung ngono edan kan? Iya kan? Yo balul nanti iki Rosmane titik faedah gede iki misale. Iso gawe itu kambing. Itu latha. Loh, ndak apa-apa. Gini, anak berikan pilihan. 1, ente kembali ke toko anak, ya, anak kembalikan uang ente 500, atau kalau enggak, worong. Mana kainnya, uang inti anak ganti 500. Sampai urusan seperti itu. Padahal secara syariat tidak apa-apa. Atau inti jualan apa-apa, kok nipu. Nipu lain ya. Dodolan niku, barangnya podo wae. Iki piro? 100. Ono sing apian maneng? Ono. Podo ben maneng iki. Lah iki 200. Sing apian maneng? Ono. Terus podo barangnya. Nah, ini nipu lain. Ini ndak syuhul sungguhan, tapi begitu takutnya sehingga apa? Mereka tadi itu ndak mau. Ya. Sampai Imam Ghazali mengatakan apa?
Ini pedoman nih ya, orang pedoman. Orang itu kalau diajak taat gampang. Ayo soal berjamaah ta? Ayo maulid apa mana nggak mangan nih? Ayo mari maulid mangan ya, masya Allah. Ngomong karo bojone ndak usah adang dik ngandik ngono. Gampang kan Imam Ghazali. Tapi yang sulit meninggalkan kemaksiatan. Gampangannya apa? Ente kalau suruh baca Quran bisa enggak? Bisa. Tapi kalau untuk ojo sedino, setengah dino, ndak buka Facebook, bisa enggak? Ya apa ya, tangan gatel. Ya garuan. Ya, golek ini, akhirnya belakrak nang dindi. Dan kata Imam Ghazali, orang itu penyebab diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat itu karena meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau orang sudah meninggalkan kemaksiatan, dipastikan dia akan taat. Tapi kalau orang taat, belum tentu meninggalkan kemaksiatan. Belum tentu. Orang yang kerja misalnya riba, Jumatan, ya Jumatan. Ada khutbah, dengarkan dia. Dengarkan. Taat enggak? Taat. Tapi setelah itu, ya bodoh ngan duit. Karena apa? Diangkat derajatnya seseorang itu karena meninggalkan kemaksiatan. Jadi tidak ada ceritanya, kalau meninggalkan maksiat belum tentu taat. Enggak. Kalau meninggalkan maksiat pasti taat. Tapi kalau taat belum tentu meninggalkan maksiat. Itu dijaga itu. Wa mala yardahu. Apa-apa yang Allah tidak meridhoinya. Yahfaduka. Allah akan menjaga dirimu. Jangan takut, akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fi nafsika, di dalam diri kamu. Bukan cuma diri kamu, wa ahlika, dan keluargamu. Wa dunyaka, hartamu. Wa dinika, wa ahlika, wa dunyaka, wa dinika, dan agamamu. Dijaga. Makanya mau bien-bien suki-suki. Ya kan? Anda lihat, kemarin kita orang itu yang keluar itu, rumahnya orang gede-gede, Pak. Orang dulu semuanya. Oh my, Masya Allah, belakangnya untuk gaya badminton, bal-balan iso. Padahal orang dulu, kadang-kadang nulis ndak iso, ABC ndak iso. Tapi kenapa kok seperti itu? Itulah penjagaan Allah, karena mereka jaga. Karena mereka jaga. Ya. Di antara mereka itu, kalau membanguni keluarganya untuk subuh itu bukan subuh, sebelumnya. Persiapan dulu. 3:30 sudah dibanguni semuanya. Tangi. Bangun. Ayo bangun. Biasanya kalau masih kecil, enggak apa bangun dulu. Engko mari sembayang turu enggak apa-apa. Jadi tuwek masih sembayang turu waduh. Ya ahsan daripada ndak ya. Nah, itu loh. Jaga betul. Jaga wiridnya. Apa? Orang-orang soleh dulu itu kalau pas bepergian, pas lungo, bepergian, mungkin ada bacaan wirid yang tertinggal. Itu mereka mengkodoi bacaan wirid yang dia baca. Padahal baca wirid bukan wajib loh. Itu masuk dalam kategori sunnah. Jaganya sama Allah. Allah jaga dia. Dirinya wali min awliyaillah. Yang tahu Habib Abdullah bin Syu'aib Bakar yang dibalung itu? Yang dibalung, wali min awliyaillah itu. Wali min awliyaillah. Itu beliau dulu kerjanya mebel. Juragan dokar dulu. Kayak saiki yo tukang spare part. Jualan kuda, ya jualan mobil kalau sekarang. Tapi wali min awliyaillah. Nah itulah. Nah ini bongol, nggak sembayang. Nggak ngerti apa-apa, nggak sembayang. Nggak ngerti apa-apa tuku togel, ya buyar. Khasirat dunia wal akhir, jangan satu fikir ya. Fi nafsika wa ahlika, anak-anak ini ya. Wa dunia wa dini. La siyama indal maut. La siyama indal maut. Ini penentuan akhir nih. La siyama indal maut. Dikatakan salafnya kita orang ini kalau sudah menceritakan tentang dua hal, pasti mereka nangis sampai kain yang dipakai basah karena curahan mata. Apa itu yang pertama?
cerita kalau dalam keadaan akhir umur. Gimana akhir umurnya? Itu yang bikin dia nangis. Terus yang kedua, ketika bercerita tentang alam kubur. Seperti Sayyidina Utsman. Diceritakan tentang apapun diam, tapi ketika diceritakan tentang kuburan, nangis. Nah itu. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Idzal jaza'u min jinsil amal. Karena pahala Allah, pemberian Allah itu bergantung dari jenis amalnya. Karena kita jaga Allah, Allah jaga kita. Sebagaimana kita menjaga Allah, maka Allah menjaga kita. Diberikan contoh yang lain. Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah engkau kepadaku, katanya Allah, aku akan mengingat kamu. Katanya sahabat apa? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, aku tahu kapan Allah ingat dan Allah lupa kepadaku. Kaget. Allah ingat sama lupa kepadamu, kau tahu? Dari mana? Dari firman Allah. Fadkuruni adzkurkum. Ketika aku ingat sama Allah, maka aku yakin Allah ingat sama aku. Tapi kapan aku lupa, maka aku pun akan dilupakan sama Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu ta'ala. Kemudian apa? Contohnya yang lain. Intan surullaha yansurkum. Kalau kamu mau bantu agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah, yansurkum, tidak akan lepas sama Allah. Dia Allah akan jaga kamu sekalian. Jangan pikiran. Nyantai aja. Anak taklim tok engko yo opo lek zuat gampang. Ada. Inti kan ngajar karena Allah kan? Iya, jangan khawatir. Inti kan nyampaikan ilmunya Rasulullah kan? Iya, jangan khawatir. Allah bantu inti. Ndak ngoyo uripe Pak, gampang. Iya. Waqad madahallahu ta'ala al-hafidhina li hududih. Faqala ta'ala, maka benar-benar Allah telah memuji al-hafidhin, orang-orang yang menjaga li hududihi, untuk batasan-batasan larangan Allah. Dia jaga betul. Jangan sampai melewati batasan Allah. Jangan sampai melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pujian dari Allah. Faqala ta'ala, Allah menyatakan, itu surat Qaf ayat ke-32. Hadza ma tu'aduna. Ini pemberian. Ma tu'aduna, apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu sekalian, likulli awabin hafidh, untuk setiap orang yang selalu bertobat, untuk orang yang selalu menjaga batasan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah, dilanjutkan oleh Nabi. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Engkau akan mendapatkan Allah yang akan mengarahkan kamu. Ihfadillah, jagalah itu Allah Ta'ala. Jagalah itu Allah Ta'ala. Wa kun, dan jadilah engkau sosok mimman khasyar rahmana bil ghaib, dari seseorang yang takut kepada Allah dalam keadaan kesendirian. Waja'a biqalbin munib, dan kembali kepada Allah dengan hati yang penuh taubat kepada Allah. Tajidhu tujahak ay amamak, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah tidak melihat, Allah akan menjadi backingmu. Allah akan jadi backing. Waja'a biqalbin munib, hati yang inabah, hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aitajidhu ma'aka, engkau akan mendapatkan Allah bersamamu. Ini magom ma'iyah, magom berbarengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil hifdi, yang pertama penjagaan. Wal ihatati, peliputan dari Allah, seolah-olah kita diberikan tebeng oleh Allah. Wa ta'yid, penguat. Wal i'ana, bantuan. Haitsu makunta, dimanapun engkau berada.
fatas ta'nisu bihi, maka engkau akan merasakan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu mengatakan aku paling sumpek itu kalau sudah waktu subuh. Bukan karena apa? Karena apa? Karena waktu subuh orang sudah bangun. Ketika orang sudah bangun, maka akan muncul berbagai keluhan dari orang. Sing ini, sing ngono. Nah, sampai kadang-kadang yang tidak dipelajari di pondok dia diminta loh. Jujur ya, kira-kira sing dadi ustad ya atau jadi ngono-ngono kan minta air untuk supaya ibadah sempurna atau minta air karena anaknya ujian. Datang, Habib, Ustad, anak minta air supaya anak ini kalau baca Quran bisa hudur, atau Habib, Ustadz, anak minta air supaya tuku anak laris. Lah, lek tuku laris kayak kitabnya di endi gitu loh. Tapi ya itu memang ketentuannya. Makanya mereka ini merasakan istiqnas dengan Allah, merasakan senang sama Allah. Nah, ada satu tadi malam kita baca, ente tahu enggak sifatnya Nabi SAW? Nabi itu di antara sifatnya itu duduk di tempat yang jauh. Di majelis, kalau tidak ada ini, duduk di belakang. Kebanyakan gitu. Dikomentari oleh para ulama, kenapa kok seperti itu? Karena semakin tidak sibuk dengan manusia, semakin merasakan hubungan sama Allah. Kalau bahasa lebih simpelnya gini, mereka tidak ingin terkenal. Karena kalau sudah terkenal, sama cemenggo. Tapi Allah yang mengangkat dia. Sehingga apa? Menjadi dikenal di sisi Allah. Di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawudi alahul gobul. Letakkan di bumi tadi itu gobul. Dia bisa diterima. Kemudian, watastagni bihi an khalqih. Engkau tidak akan membutuhkan dari makhluknya. Orang yang akan datang bukan kita yang datang sama orang. Langsung bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa khassa al-amama. Nabi itu mengkhususkan kalimat di sini al-amam di depan. Maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kenapa kok Nabi mengatakan di hadapanmu? Padahal apa? Ada di belakangmu, di sampingmu, di samping kanan, samping kiri, samping atas, samping bawah. Kenapa kok Nabi menyatakan di hadapanmu? Padahal mimbaini jihati siti. Ada sisi 6. Iya benar? Sisi. Kenapa kok engkau Nabi menyebutkan di depanmu? Isy'aron. Sebagai bentuk isyarat bisyarafil maksud. Karena kemuliaan yang dituju. Bi annal insana. Karena sesungguhnya seorang manusia bi annal insana musafir ilal akhirati ghairu muqimin fid dunya. Karena orang yang memang akan menuju Allah, orang yang akan menuju akhirat, mereka ini tidak kekal tidak merasa kekal hidup di dunia. Sehingga apa? Depan, hati-hati. Umur berapa ini? 40, hati-hati, jangan salah langkah. Bukan di belakangnya, depan. Ini kemuliaan. Wal musafiru innama yadlubu amamahu la ghair. Orang musafir, orang berpergian pasti ke depan. Masa orang berpergian mundur. Ya kan? Nah, orang jalan pasti ke depan. Nah, ke depan ini kita tidak tahu, depan kita ini ada apa? Mungkin ada orang yang iri, mungkin ada orang yang hasud, mungkin ada ini, mungkin ada itu. Kalau engkau jaga Allah, Allah akan jaga dari semuanya itu. Dari semuanya itu akan dijaga. Wal makna tajidhu haitsu matawajjahta. Engkau akan mendapatkan dimanapun engkau menuju. Wa tayammamta ay taksudka. Engkau bertujuan. Wa qasadta sama min amri dunia wa din. Untuk urusan dunia dan urusan agama. Ya kepingin gampang urusan lancar, baik kan hubungan sama Allah. Kan sering kita sampaikan, kalau ada kebocoran dalam urusan ekonomi kita, ada kebocoran. Ya apa kebocoran ekonomi itu? Seret, sulit, taab.
kehidupan tidak enak, ada sesuatu yang bocor dari kehidupan akhirat kita. Kalau tidak ada. Yang ana sampaikan itu, Mam, Kiai Hamid yo. Inti sholat berjamaah subuh aja. Inti rasakan 1 tahun berjamaah. Ya kan? Apalagi berjamaah di masjid, apalagi nunggu sampai waktu isyraq. Jangan lama-lama kalian bilang, setahun aja. Padahal setahun udah suwe pisan. Tapi tingkatan beliau kata setahun. Kalau engkau tidak merasakan lebih enak hidupmu, engkau caci maki aku, engkau marahi aku. Kau no, Pak. Tidak ada. Ada satu orang soleh, itu mereka tadi itu jaga waktu, dan kalau masuk masjid itu sebelum waktu sholawat tarhim itu. Sebelum assalatu wassalamualaikum, duduk di sana, kemudian apa? Ngambil Quran sambil nunggu waktu. Jadi Quran. Sehingga ada satu orang tanya kepada orang soleh, wahai orang soleh, katanya, iya, kenapa? Orang-orang pilihan Allah itu dengan Al-Quran itu gimana hubungannya? Jawabannya singkat, simpel. Seperti kamu sekalian bermuamalah, berhubungan dengan HP-mu. Koyok ngono wong biyen. Ente lihat, Pak, subhanallah. Ente pas misalnya di bandara atau di tempat nunggu kereta misalnya, ente lihat sekeliling ente pasti nggo HP. Tidak tahu apa jadi delok ini. Enggak guyu dhewe. Guyu dhewe. Kok ngorom gitu. Ya kan? Ente lihat sudah. Kadang-kadang di majelis loh. Kadang-kadang di majelis dibacakan maulid ya delok HP. Loh, Beb, HP anak ini isinya maulid juga. Ya enggak apa-apa. Aku enggak ngomong kon berarti. Ente lihat ini kenyataan loh. Keadaan orang-orang dulu itu megang Quran, baca Quran seperti keadaan kita megang dan baca HP. Ya, nah, kabar iko, kabar iki, ate iko, ate ngini, sak macemnya. Nah, ya. Semoga bisa menjaga haknya Allah, amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab.